Jabar. Wasek itu kalau nggak salah wakil sekretaris, betul Pak? Iya, tak salah. Wakil sekretaris PWGP Ansor Jabar. PW nggak tahu artinya apa, tapi saya cari di Google. PW artinya posisi wenak. GP itu gerakan gerakan pemuda Ansor. Ansor tahu Ansor? Iya, Ansor itu. Lalu Bapak Malik juga pernah menjabat sebagai wakil sekretaris PW LBM NU Jabar. Wah, keren sekali ya. Lalu selanjutnya Bapak Malik juga menjabat sebagai sekretaris umum PW di jalur Ansor Jabar. Lalu menjadi wakil ketua Aswaja Center NU Jabar. Tepuk tangan dong untuk kedaulatan organisasi Bapak Malik. Jadi insya Allah setiap pertanyaan kita akan terjawab oleh Bapak Ustadz Mu'alif yang fenomenal ini. Langsung saja untuk menyingkat acara, kita berikan acara ini langsung kepada narasumber kita. The golden time is yours. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Yang saya muliakan dan saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syiddiyah 10 Cianjur, Gus Kiai Haji Riza Aziz Hisham. Yang saya hormati pula Lurah Pondok Pesantren Asy-Syiddiyah, berikut Kepala Madrasah Aliyah, Kepala MTS, maupun semua ustadz-ustadz yang ada menjadi di sini, yang ada di pondok pesantren ini. Semoga beliau-beliau semua selalu diberi keberkahan oleh Allah dari sisi usia maupun dari sisi hartanya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan pagi ini alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul, sedikit mengurai atau sedikit menjelaskan apa itu yang terkandung di dalam Aswaja An-Nahdiyah, sebagaimana judul yang tertera seminar Aswaja An-Nahdiyah ya. Jadi Aswaja itu singkatannya tadi sudah tahu semua, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu di situ silahkan dibuka itu laptopnya. Untuk sejarah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu intinya adalah sebuah kelompok atau kaum yang berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan ajaran hadis. Itu belum masuk ke belum masuk ke bahasan. Jadi itu nggak apa-apa, tampilkan saja. Untuk itu tampilkan saja. Jadi kita akan berbicara tentang landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Landasannya apa? Karena kalau perkenalan saya kira sudah sering dikenalkan apa itu Aswaja, terutama kalau kita khususkan kepada Nahdlatul Ulama. Kita semua tahu bahwa Nahdlatul Ulama ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Siapa yang mendirikan? Ini beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Asal mula kenapa Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini didirikan adalah melihat geopolitik dan keagamaan saat itu. Karena saat itu terjadi peralihan kekuasaan di Jazirah Hijaz. Hijaz itu sekarang Saudi Arabia, yang asalnya dipegang oleh Raja Syarif Hussein yang haluannya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian beralih kepada Ibnu Saud yang kemudian kalau di dalam bahasa Indonesia menjadi yang asalnya As-Saudiyah Al-Arabiyah menjadi Saudi
Arabia kalau kita bahasakan Indonesia. Nah, itu sejarah singkatnya, karena di sana dirumorkan atau ada kabar akan terjadi perubahan amaliyah yang asalnya itu dilakukan secara bebas, tapi begitu terjadi peralihan pemerintahan, ini akan dirubah semua kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Nah, berangkat dari situlah akhirnya kelompok tradisionalis atau yang dipelopori oleh Hadratus Syekh ini mengirim utusan supaya amaliyah yang sudah ada sebelumnya ini ditetapkan saja, tidak perlu dirubah. Di antaranya akan ada larangan, misalkan tawasul, ziarah, ya. Kemudian amaliyah yang sudah terbiasa sebelumnya, bahkan tersiar kabar makam Nabi Muhammad saat itu akan dibongkar, sehingga kalau Nabi Muhammad makamnya sudah tidak ada, bagaimana umat Islam akan mengenang pembawa dari agama Islam yang pertama, sehingga nanti bisa jadi senjata, bisa-bisa dituduh bahwa agama Islam ini adalah agama yang fiktif. Kenapa? Karena tidak ada buktinya. Ketika Nabi Muhammad tidak ada, berarti kan kita tidak punya bukti. Berarti tinggal cerita saja, Muhammad itu cuma cerita saja. Kenapa? Karena tidak ada buktinya, kan begitu. Karena untuk melestarikan itulah akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari memerintahkan beberapa kiai untuk menghadap ke sana, dan akhirnya diplomasi beliau ini berhasil, dan yang terutama makam Nabi Muhammad yang berada di kota Madinah ini tetap sampai sekarang. Makanya kalau kemarin saya ikut pendidikan kader penggerak NU di Majalengka, itu pematerinya bilang begini, harusnya orang-orang yang punya bisnis umroh itu berterima kasih kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Kenapa? Termasuk umroh bisnisnya kan ziarah kepada makam Nabi. Misalkan makam Nabi dibongkar, kan nggak bisa ya, untuk bisnis umrohnya kan nggak bisa. Nah, harusnya ada kontribusi itu ke NU, travel umroh itu loh. Nah, itu seperti itu. Makanya alhamdulillah sekarang kalaupun kita pergi ke sana, semoga saja kita doakan kita semua yang hadir di sini nanti bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita ziarah ke sana, itu kita harus ingat kepada jasa para muassis Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu sejarah singkat kenapa Nahdlatul Ulama berdiri, ya. Kenapa Nahdlatul Ulama berdiri? Kalau sejarah panjangnya ya panjang kalau sejarah panjangnya. Nah, itu sekarang kita akan membahas tentang dasar-dasar yang dipakai Aswaja An-Nahdliyah itu apa? Nah, sebagaimana yang tertera di dalam layar kalian, bahwa inti daripada ajaran Aswaja An-Nahdliyah adalah yang pertama rukun iman, yang kedua rukun Islam, yang ketiga rukun ihsan. Ini jadi modal utama kita dalam bermanhaj Aswaja An-Nahdliyah. Apa itu yang dikehendaki dengan rukun iman? Itu hadisnya panjang, dalam hadis Arba'in Nawawi kalau nggak salah hadis pertama ada itu. Ketika cerita Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk manusia, di mana malaikat Jibril saat itu kan bertanya, apa itu Islam? Kan nanya begitu. Kemudian dijawab oleh Nabi, al-Islam adalah syahadah dan seterusnya. Itu adalah dasar daripada rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Itu ada di hadis Arba'in Nawawi yang kalau tidak salah hadis pertama. Silahkan dibuka. Ngaji Arba'in Nawawi enggak? Nah, itu silahkan dibuka. Nah, itu yang pertama adalah rukun iman, yang diambil dari Aswaja An-Nahdliyah adalah akidah, ya. Rukun iman itu maksudnya akidah. Akidah itu keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi akidah kita
akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang mengikuti daripada Abu Hasan al-Asy'ari atau al-Maturidi. Apa isi daripada akidah Abu Hasan al-Asy'ari? Silahkan ke bawah. Yang pertama adalah keyakinan atau ajaran bahwa Allah itu mempunyai 20 sifat wajib, mempunyai 20 sifat mustahil, kemudian Rasul mempunyai 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil, kemudian masing-masing bagi Allah punya 1 sifat jaiz dan Rasul punya 1 sifat jaiz. Jadi ketika akidah itu yang diajarkan seperti itu, bisa dipastikan itu adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ketika kalian menemukan akidah keluar dari akidah yang sudah disebutkan ini, maka yakin bahwa itu adalah akidah di luar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh, mungkin di buku-buku yang aliyah ya, pernah nggak baca bahwa tauhid itu dibagi 3, ada rububiyah, ada uluhiyah, asma wa sifat. Itu adalah akidah di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah hanya mengenal ini ya, hanya mengenal 20 sifat Allah yang wajib, 20 sifat Allah mustahil, kemudian 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 jaiz sifat jaiz bagi Allah dan 1 sifat jaiz bagi Rasul. Nah, itu adalah akidah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, yaitu ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari jalur Abu Hasan al-Asy'ari atau al-Maturidi. Nah, itu salah satu ciri daripada Aswaja An-Nahdiyah. Tadi kan katanya pengen kenal seperti apa sih Aswaja An-Nahdiyah. Nah, tadi sudah tahu sekilas sejarahnya. Ini kita kasih tahu ciri-cirinya supaya nanti ketika kita keluar dimanapun kita akan tahu bahwa yang seperti ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah juga mengenalkan asma Allah yang 99 itu. Nah, itu silahkan dihafalkan ya. Selanjutnya itu tentang Allah ya, tentang Allah dari sisi akidah seperti itu. Kemudian berbicara tentang Rasul. Apa yang ada kaitannya dengan Rasul ketika kita menginjak pada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah? Nah, bahwa keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah lewat jalur Abu Hasan al-Asy'ari bahwa Rasul ini adalah maksum. Jadi hanya Rasul yang maksum. Di luar Rasul tidak ada yang maksum. Apa artinya maksum? Terpelihara dari perbuatan dosa. Jadi Rasul tidak pernah berbuat dosa. Itu adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Selain Rasul tidak ada yang maksum. Jika ada keyakinan yang mengatakan bahwa selain Rasul ada yang maksum, berarti itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tahu ada yang mengkultuskan seseorang bahwa seseorang itu adalah maksum, tidak akan pernah berbuat dosa. Bahkan ada kan orang Syiah itu kan mengatakan kalau sahabat Ali itu kan maksum, ya enggak? Nah, itu berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada juga bahkan imam-imam kesini-kesininya kan dihukumi maksum semua, berarti itu keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang maksum, yang terhindar dari dosa hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diingat-ingat. Berarti kalau tidak seperti itu dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kemudian dalam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah juga mengajarkan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul akhir zaman. Ketika ada pemahaman yang mengatakan bahwa Rasulullah bukan Rasul akhir zaman, berarti dia pasti keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, atau bahkan keluar dari agama Islam. Ketika ada yang mengatakan bahwa setelah Rasul akan ada Nabi lagi, misalkan kan ada bahwa di akhir zaman ada Nabi lagi, siapa itu? Mirza Ghulam Ahmad, atau siapa? Ahmad Musaddiq, ada lagi siapa? Nabi Prianto. Nah, banyak kan yang mengaku-ngaku Nabi, padahal pintu kenabian sudah ditutup setelah Nabi Muhammad dikembalikan Allah ke rahmatullah. Ketika Nabi Muhammad sudah dikubur,
sudah dimakamkan, itu adalah pintu kenabian di dunia sudah ditutup. Maka ketika ada seseorang atau ada paham yang mengatakan masih ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, itu berarti keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka nggak usah percaya sama siapa ada Lia Eden. Malah Lia Eden itu tingkatannya tidak lagi mengaku Rasul, malah mengaku apa dia? Mengaku jadi malaikat Jibril kan? Malaikat Jibril itu penyampai wahyu. Paham ya maksudnya ya. Jadi ingat-ingat itu. Jadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa Rasulullah adalah nabi akhir zaman. Ketika ada pemahaman lain, ketika ada kelompok yang mengklaim masih ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, jelas paham itu keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau bahkan keluar dari agama Islam. Karena apa? Jelas murtad. Jelas murtad ketika ada yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita membedah dari sisi akidah sama nanti itu syariahnya, kemudian dari sisi tasawufnya aja. Ini 2 jam juga nggak bakal beres kalau dibahas semua ya. Nah ini kalau diperinci, makanya nanti saya persingkat saja, nggak perlu saya jelaskan secara detail. Kalau pengen secara detail silahkan japri sama saya, gitu saja. Kemudian dengan adanya keyakinan Rasul ya, yang Rasul itu yang wajib diketahui ada berapa? 25. Itu wajib bagi orang yang mengaku dirinya sebagai paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kita belum ke An-Nahdiyahnya, ini baru Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah itu intinya ya di An-Nahdiyah, karena sebenarnya selain An-Nahdiyah ini Ahlussunnah wal Jamaahnya kalau yang di Indonesia ya, kalau yang di Indonesia ini dipertanyakan. Karena ya ajarannya harus seperti ini. Selain NU ada nggak yang berpaham seperti ini? Paling ada ya, misalkan kayak apa itu Nahdlatul Wathon, kemudian ada ormas lagi namanya apa Mathalul Anwar. Nah itu sama dengan kita dalam memahami tentang akidah ini. Tapi ormas-ormas yang selain ini saya tidak tahu apakah sama akidahnya dengan ini apa tidak. Kalau tidak sama berarti dia bukan dari bukan dari Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Kalau An-Nahdiyah seperti ini keyakinannya. Kemudian tentang Rasul ini nanti kita disunahkan untuk membaca sholawat. Kan ada kelompok yang anti sholawat, pernah dengar nggak? Ada. Sholawat katanya bid'ah, artinya berdosa, pernah nggak dengar? Berarti itu keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Karena ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah ini menganjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini saya cuplik sedikit saja. Nah kemudian tentang kitab. Setelah kitab pertama adalah rukun iman, kan yang pertama iman kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah, ini dibalik nggak apa-apa. Terus kemudian kepada kitab. Nah kepercayaan kita kepada kitabnya Allah dalam Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita harus meyakini bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah yang qadim. Ini akan berbeda ketika ada paham yang mengatakan bahwa Al-Quran bukan kalam qadimnya Allah, berarti dia keluar dari paham Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ada sebuah paham yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah hadis, bukan qadim. Siapa dia? Adalah kelompok Mu'tazilah. Ya, kelompok Mu'tazilah itu tidak mengakui kalau Al-Quran itu qadim, tapi mengatakan Al-Quran adalah hadis. Sehingga saat Mu'tazilah memimpin, waktu itu dinastinya adalah Khalifah Al-Ma'mun, pernah terjadi yang namanya mihnah. Mihnah itu apa? Pemaksaan kepada rakyat untuk mengakui bahwa Al-Quran itu hadis. Nah, saat itu terjadi Khalifah Al-Ma'mun zaman itu terjadi pada zaman Abu Hanifah. Kan dipaksa-paksa, pokoknya harus mengakui kalau Al-Quran itu bukan kalam qadim. Nah, akhirnya saat itu terjadi apa? Terjadi gejolak di masyarakat. Bagaimana ini kalau zaman sekarang presiden, zaman dulu khalifah, berarti khalifah kita kok mengajak kepada sesuatu yang tidak benar ini. Nah itu hampir di demo itu sebenarnya. Para masyarakat pada mengadu ke Abu Hanifah.
dan kepada ulama-ulama yang lainnya untuk menjatuhkan pemerintahan khalifah. Karena apa? Karena jelas-jelas itu menista agama. Kalau sekarang gimana nggak menista agama? Al-Quran dikatakan hadis. Kalau sekarang sudah di demo, paling berjilid-jilid lagi demonya terus sekarang. Nah, tapi apa? Oleh ulama saat itu tidak diperkenankan, jangan, tidak boleh demonstrasi. Apa alasannya? Karena demonstrasi tidak akan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah ruwet permasalahan. Yang dikehendaki belum tentu sampai, ruwetnya jelas. Orang yang dilewatin jalur kan pasti ketakutan, takut dilempar ya kan, takut dibakar tokonya, takut dijarah rumahnya. Ini kan jelas ketakutan yang luar biasa model kayak gini. Akhirnya untuk menghindari seperti itu, maka siapa Abu Hanifah dan bahkan waktu itu Abu Hasan Al-Asy'ari juga tidak mau. Gak usah, kita doakan saja. Akhirnya kan didoakan. Karena biasanya kalau sudah terlibat dengan misalkan demo dan sebagainya, itu pasti akan ada aksi akan ada aksi mendukung atau menolak pemerintahan. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah biasanya dari dulu sejarahnya tidak pernah mau terlibat dalam urusan politik praktis seperti itu. Makanya jalur keilmuannya masih terjaga sampai sekarang karena ulama-ulamanya ini tidak pernah mau masuk ke dalam politik praktis. Dikhawatirkan kalau masuk ke politik praktis ini nanti hukum-hukum yang produk hukum dari pemerintahan ini ya, produk hukum dari ulama ini ditakutkan ada intervensi dari pemerintah. Akhirnya hukumnya tidak lagi adil tapi sesuai dengan pesanan kerajaan, sesuai dengan pesanan khalifah. Makanya seperti Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian imam madhab yang 4 ini semuanya tidak ada yang ikut terlibat dalam perpolitikan. Nah itu. Kemudian, tentang kalam seperti itu berarti ketika ada yang mempunyai keyakinan bahwa Al-Quran ini misalkan adalah kalam yang kudus, berarti dia bukan dari bagian pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Nah itu. Saya ambil 2 saja. Kemudian suci. Nah makanya kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah memegang Al-Quran harus memakai apa? Wudu. Kenapa? Karena Al-Quran itu suci. Walaupun mushafnya itu dihukumi suci, tidak hanya kalam qadimnya yang suci, tapi termasuk mushaf yang ada tulisnya Al-Quran ini hukumnya adalah suci. Sehingga ketika kita mau memegangnya wajib untuk mempunyai wudu. Atau yang lagi haid ini tidak boleh, yang lagi junub tidak boleh memegangnya. Nah ini karena keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran itu adalah suci. Setelah kita tahu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah versi Abu Hasan Al-Asy'ari ya, yang sampai ke mana tadi? Sampai suci. Nah, kemudian qadim ini kok sampai langsung mukjizat, ini gimana nih? Coba ke bawah lagi. Masih ada lagi kan ke bawahnya? Ke bawahin. Wah, ada yang kepotong berarti ini. Ada yang kepotong. Kemudian tentang malaikat ya, kan termasuk kita harus iman pada malaikat. Nah berarti kita percaya bahwa malaikat itu ada, yang wajib diketahui ada berapa? Ada 10. Nah maka bahwa malaikat itu kalau keyakinan kita keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, malaikat itu tidak punya jenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan. Terus malaikat itu tidak diberi hawa nafsu, jadi tidak akan nikah, tidak makan, tidak minum, tidak marah dan sebagainya. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dia misalkan ada keyakinan yang mengatakan bahwa malaikat itu misalkan perempuan atau bagaimana, lah berarti itu adalah bukan bagian dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian apalagi rukun iman yang ke-6, percaya kepada kelima ya, percaya kepada hari akhir atau hari kiamat. Ketika ada pemahaman yang tidak mempercayai terhadap adanya hari akhir, berarti dia bukan termasuk dari Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Misalkan kan ada pemahaman yang mengatakan bahwa dunia ini kekal. Ada aliran filsafat ya yang mengatakan bahwa dunia ini abadi. Nah itu berarti dia pasti keluar dari pemahaman Ahlussunnah wal
jamaah. Karena dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah ini nanti diyakini akan berakhir seluruh kehidupan semesta ini. Tidak hanya dunia, seluruh semesta ini akan hancur. Dan itu bisa dibuktikan dengan teori ilmu pengetahuan alam kan? Terbukti itu. Karena apa? Kalau saya baca di kitab Bada'iuz Zuhur itu, matahari itu dulu pertama warnanya biru. Katanya, saya juga belum lahir saat itu ya. Puluhan ribu tahun sebelum saya lahir itu. Itu katanya pertama matahari biru, masih bening biru. Makin ke sini energinya makin berkurang. Nah, dari biru menjadi apa ya? Sebelum kuning ini ada hijau apa itu saya lupa itu. Di kitab Bada'iuz Zuhur itu tentang kejadian apa? Tentang kejadian matahari ada itu. Kemudian setelah itu berubah kuning. Kuning ini suatu saat nanti akan berubah menjadi merah. Kalau sudah merah berarti sudah melemah. Kalau melemah, matahari melemah, ya udah berarti ketika matahari sudah tidak ada energi ya alam semestanya akan hancur. Itu secara ilmu IPA kan seperti itu. Bahkan dunia ini kan sekarang sering bergejolak. Ini menandakan bahwa memang dunia ini sudah tua. Orang kalau sudah tua kan sering jatuh, ya kan? Karena apa? Keseimbangannya sudah semakin berkurang. Ketika dunia semakin melemah, semakin sering ada gunung meletus, semakin ada gempa, semakin sering terjadi tsunami, kan seperti itu. Itu teori ilmu kekuatan alam saja sudah jelas bahwa dunia ini pasti akan berakhir. Karena setiap sesuatu yang baru ini pasti akan berakhir. Tidak ada sesuatu yang baru kok awet baru. Apa coba? Sesuatu yang dari awal baru terus sampai sekarang. Ada nggak? Nggak ada kan? Dulu saya waktu masih muda kan muda, cakep gitu kan. Ya sekarang juga masih cakep. Seger gitu kan dulu waktu masih muda itu saya. Nggak taunya sekarang udah keriput kan ya, udah keriput, udah tua. Nah, mau nikah lagi kan udah nggak laku sekarang. Kalau dulu laku Makanya saya punya istri karena laku. Dulu kan cakep begitu. Nah, ini menandakan bahwa dunia ini ternyata ketika berubah dan kita tidak merasa. Coba ada nggak yang merasa tiap harinya berubah? Ada nggak? Perasaan saya dari dulu juga nggak berubah, gini saja. Tapi karena orang-orang yang melihat kok tambah tua kamu. Nah, kalau saya kan merasa masih muda saja, kalau saya nggak merasa tua gitu. Karena apa? Dan saya memang nggak merasa kalau ada perubahan pada diri saya. Coba di antara kalian ada nggak yang merasakan perubahan pada dirinya? Nggak ada, sama. Dunia juga seperti ini. Setiap hari kayak tidak berubah, padahal ini setiap hari itu berubah dunia ya. Setiap hari itu berubah dan suatu saat perubahan itu akan berakhir dengan yang namanya kiamat. Kenapa kita harus mempercayai kiamat? Kenapa kita harus mempercayai adanya hari pembalasan? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa kita harus percaya terhadap kiamat? Kenapa kita harus percaya kepada hari kebangkitan dan hari pembalasan? Yang bisa jawab silahkan acungkan tangan. Ada nggak? Kenapa coba? Kenapa sih Allah kok menjadikan dunia ini harus berakhir dengan hari kiamat? Kok nggak menjadikan terus-terusan dunia ini ada dan menjadikan kita ini hidup selamanya? Kenapa kita hidup kok cuma paling banter 100 tahun? Nah ya kan? 70 tahun kata kalau umat Nabi kan antara 60 sampai 70 tahun. Kenapa Allah menjadikan seperti itu? Siapa yang bisa? Ayo. Silahkan dijawab apa? Itu karena yang kekal hanya Allah. Itu benar jawabannya, tapi kurang tepat. Nah, jadi kenapa kita diciptakan ada kematian? Kenapa diciptakan alam ini ada berakhir? Karena untuk menjadikan kita ini agar beramal baik di dunia ini. Sebab apa? Sebab setelah kiamat nanti akan ada pembalasan terhadap apa yang kita perbuat sekarang. Coba kalau tidak ada hari pembalasan. Sekarang saya menangan saja, terserah saya mau membunuh berapa orang juga kan bebas saya. Karena apa? Karena misalkan tidak ada hari akhir, tidak ada hari pembalasan. Maka kalau tidak ada hari pembalasan, yang kuat akan semakin kuat, yang lemah akan semakin lemah. Sebab apa? Mereka semua tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan saat ini.
Karena ada pertanggungjawaban setelah inilah akhirnya orang dalam hidup harus berhati-hati. Kalau kita melakukan ini akibatnya oleh Allah mau diapakan. Ketika kita melakukan perbuatan seperti ini oleh Allah nanti akan dikasih apa lah. Akhirnya dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itulah mengapa kita diwajibkan untuk mempercayai adanya hari akhir dan hari pembalasan. Coba kita yakin bahwa orang-orang yang berbuat jahat saat ini, yang korupsi, yang membunuh, yang berbuat dolim kepada yang lainnya, sekarang kan gitu, pokoknya saya menang, ya sudah terserah saya menang, kamu kalah urusan kamu. Padahal secara hak ya kita misalkan rebutan tanah lah ya, rebutan tanah bolehlah yang menang dapat sertifikat silahkan, tapi secara hakiki Allah tahu walaupun kamu punya sertifikat, tapi pada hakikatnya tanah ini bukan tanah kamu dan nanti akan dibalas nanti di akhirat. Coba kalau nggak ada pembalasan di sana, maka yang menang ya akan menang terus. Nah, oleh karena itu dengan adanya seperti orang akan berhati-hati. Yang korupsi biar mikir ya, wah nanti kalau korupsi saya dihisab di sana. Coba kalau orang tidak mempercayai adanya hisab, wah udah korupsi habis-habisan, berarti orang yang korupsi habis-habisan ini lupa atau bahkan tidak mempercayai adanya hari pembalasan, hari kiamat, nggak percaya. Secara hakikat kan seperti itu. Orang yang suka mencuri, orang yang suka berbuat maksiat itu pada hakikatnya dia lupa terhadap akan adanya hari hisab, lupa akan adanya hari pembalasan. Itulah kenapa akidah Ahlussunnah wal Jamaah mewajibkan bagi penganutnya untuk mempercayai adanya hari akhir dan hari pembalasan. Nah itu tentang kiamat. Nah itu adalah rukun iman ya, rukun iman versi Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi seperti tadi harus kita percaya terhadap 6 beserta dengan turun-turunannya. Nah itu secara akidah seperti itu. Berarti ketika kita tahu bahwa yang kita yakini seperti itu semua, berarti itu adalah bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak seperti itu berarti dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia sudah tahu ya cirinya. Yang pertama ya itu, kalau tadi kan ada yang mau nanya aswaja anadiyah itu apa ya, salah satu jawabannya seperti ini, belum lengkap. Kita jawab yang kedua dari dari sisi rukun Islamnya. Dari sisi rukun Islam ini adalah cara beribadahnya atau ubudiyahnya. Rukun Islam menurut Imam Asy-Syafi'i ya, ini harus kita mempercayai yang 5 itu. Yang pertama adalah syahadat. Berarti kalau ada orang Islam yang mengaku tidak ada rukun Islam ya, tidak ada rukun Islam tentang syahadat, berarti dia bukan termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi syahadat itu apa? Mengucapkan di lisan, kemudian meyakini di dalam hati dan melakukan dengan perbuatan. Itu namanya syahadah. Kalau cuma melafazkan di mulut saja namanya belum syahadah itu. Di mulut mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Mulutnya ngomong gitu, hatinya harus meyakini benar bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah di dunia ini. Kemudian perbuatannya harus sesuai dengan yang diucapkan. Apa? Ketika kita sudah mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kita harus bertuhan kepada Allah. Kalau bertuhan kepada Allah, kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, berarti kita percaya adanya Allah itu Tuhan, tapi kita tidak melakukan terhadap apa yang menjadi perintah dari Tuhan. Berarti kita belum dinamakan syahadah secara benar. Makanya Allah menyuruh apa? Menyuruh sholat, menyuruh berbuat baik kepada sesama. Kita tidak boleh berbuat dolim, kan seperti itu. Kita tidak boleh mencuri barang teman kita, tidak boleh merampok kepada barangnya orang yang lain. Lah itu berarti ketika kita melakukan seperti itu semua, menjauhi larangan-larangan Allah, itulah sebenarnya yang disebut syahadah lewat perbuatan. Kalau syahadah lewat mulut, dari kecil kita kan kalau sholat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah, dan kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan
Allah. Kalau kita ngomong wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tetapi kita ternyata tidak meyakini tentang kerasulan Muhammad, berarti ya syahadahnya itu syahadah yang bodong, syahadah palsu. Itulah yang disebut dengan orang munafik. Orang munafik kan mulutnya sama hati dan perbuatannya kan beda. Mulutnya mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi perbuatannya tidak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Berarti namanya orang apa? Munafik. Munafik itu mulutnya sama perbuatan dan hatinya ini berbeda. Makanya sebenarnya orang munafik itu tidak usah jauh-jauh. Jadi pokoknya perbuatan sama perkataannya berbeda, itu disebut dengan orang munafik. Itu syahadah. Kemudian kita singkat saja. Yang kedua adalah tentang sholat. Nah berarti kita sebagai umat Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah harus meyakini bahwa sholat itu adalah rukun iman, rukun apa? Islam. Gimana ini harus hafal ini, rukun iman, rukun Islam, jangan dibalik-balik. Kalau kebalik nanti sakit kepalanya di bawah, kakinya di atas kan sakit. Nah ini sholat. Apa hubungannya sholat dengan perbuatan yang lainnya? Termasuk di dalam sholat nanti dalam Ahlussunnah wal Jamaah mewajibkan adanya wudhu, mewajibkan adanya wudhu, kemudian mewajibkan adanya Fatihah, dan mewajibkan bahwa Bismillah ini adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Jika ada yang mengatakan Al-Fatihah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, berarti dia bukan ikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ya nggak tahu dia Ahlussunnah wal Jamaah apa enggak, tapi yang jelas bukan masuk dalam kategori An-Nahdiyah. Karena yang An-Nahdiyah ini meyakini bahwa Al-Fatihah ini termasuk ya di dalamnya adalah Bismillah. Makanya harus pakai Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalau kita membaca setiap rakaat di dalam sholat, karena itu menjadi rukun. Fatihah harus dibaca. Kalau Imam Syafi'i di setiap rakaat ini wajib membaca Fatihah. Kalau tidak mampu bagaimana? Kalau misalkan ada orang sholat tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah, boleh sholat enggak? Boleh. Terus sholatnya bagaimana? Nah, itulah nanti ini untuk pembahasan lebih jauh ya. Islam itu tidak mempersulit umatnya. Enggak mampu surat Al-Fatihah, ya udah semampunya 7 ayat yang semisal dengan Al-Fatihah, yang panjangnya sama dengan Al-Fatihah. Kalau tidak bisa, ya udah diem aja. Sekiranya cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Makanya dalam Islam itu kan mudah ya. Atau misalkan contoh yang lain, kemudian Islam itu misalkan orang puasa wajib nggak puasa itu? Ya nanti yang kedua puasa itu wajib. Tapi ketika orang tidak kuat puasa, apa dipaksa berpuasa? Kan tidak juga. Misalkan dalam pepergian capek berat, ya udah silakan berbuka, tapi harus diganti pada hari di lain bulan Ramadan. Kalau tidak mampu gimana? Sudah ada orang tua itu kan udah nggak mampu, mau puasa nggak mampu, pas Ramadan nggak mampu puasa, sakit misalnya, atau karena sudah tua, terus bagaimana? Membayar fidyah. Lah kalau orangnya melarat nggak kuat bayar fidyah gimana? Udah tua ya, nggak kuat puasa, nggak punya uang, terus bagaimana coba puasanya? Ya malah dikasih sama kita. Kan pernah tuh Rasulullah ceritanya dalam. Nah itulah keringanan dalam hukum Islam. Makanya sebenarnya hukum itu tidak ada yang kaku ya. Semua itu ada solusi-solusinya, ada hukum alternatif. Tapi itu harus apa? Harus benar-benar, jangan pura-pura ya Allah saya tidak kuat puasa, nah, kan. Kemudian padahal kuat tapi pura-pura nggak kuat, akhirnya sembunyi-sembunyi makan di dalam WC. Yang atas dimasukin, yang bawah keluar. Nah itu kan nggak bener ya kayak gitu. Pura-pura nggak kuat puasa, akhirnya makan sembunyi-sembunyi di WC. Kalau memang nggak kuat bener, agama tidak mempersulit.
boleh kalian tidak berpuasa kalau memang benar-benar tidak kuat. Bahkan kalau kalian tidak mampu untuk membayar fidyah dan tidak mampu untuk mengganti puasa di luar bulan Ramadan, kalian malah dikasih fidyah kan malah. Nah itu apabila kalian memang benar-benar tidak mampu. Nah ini sekilas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari sisi puasa. Kemudian apa lagi? Nah dalam sholat juga nanti kunut, kesunahan kunut di dalam sholat subuh. Ini juga merupakan ciri khas dari aswajaan Nahdiyah. Jika ada kelompok yang mengatakan bahwa kunut itu tidak sunnah di dalam sholat subuh, berarti dia bukan bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Walaupun misalkan dia mungkin mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, bebas, tapi dia bukan termasuk dari kekhususan An-Nahdiyah. Ini dari sisi ini. Kemudian zakat. Nah, dari zakat juga sama, atau dalam sholat termasuk kesunatan dzikir. Nah, dzikir. Jadi akidah menurut Imam Syafi'i akidah Ahlussunnah wal Jamaah versi Imam Syafi'i bahwa dzikir ini disunahkan ketika sehabis sholat atau bahkan dzikir di tengah malam, ikut torekoh dan sebagainya. Jika ada pemahaman yang mengatakan bahwa dzikir ini bukan disunahkan atau tidak disunahkan setelah sholat, atau bahkan banyak yang menuding dzikir itu misalkan adalah bid'ah, maka dipastikan golongan itu bukan dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ini intinya An-Nahdiyah wajar, karena yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah banyak. ISIS juga itu mengaku Ahlussunnah wal Jamaah masalahnya. Tahu nggak ISIS? Yang perang di mana itu? Di Suriah, yang memenggal setiap orang yang bermusuhan dengan dia. Anehnya yang dibunuh itu orang Islam semua, coba. Sesama Islam, tapi di luar pemahaman dia divonis kafir saja, divonis sebagai kafir harbi yang boleh untuk disembelih. Dan wanita-wanitanya seperti ini dijadikan budak. Jadi kalau jadi budak nggak usah dinikah, boleh untuk digauli. Nah, mau nggak? Kalau mau, makanya jangan ikut ISIS. Kalau nggak mau dijadikan budak seperti itu. Itu juga mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, padahal lihat kebrutalannya yang membunuh setiap orang yang berbeda pemahaman. Nah, ini jadi untuk Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah adalah sunnah hukumnya dzikir setelah sholat, ya. Misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahaladzim gitu ya. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu